Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, terkhusus kepada kedua mempelai. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini orang yang paling bahagia kedua mempelai, di mana baru saja melakukan proses akad nikah, ya, sehingga salah dia sebagai suami istri. Pernikahan ini apa yang disampaikan tadi orang tua saya Bapak Haji Usman Sam, an-nikahu sunnati paman ragiba an sunnati falaysa minni. Jadi nikah itu adalah sunnah Rasulullah. Kalau sunnahnya Rasulullah kita lakukan, itu ibadah, pahala. Jadi nikah itu adalah ibadah. Jadi sepanjang kita lakukan, ya, apa yang dibacakan tadi, ya, saudara saya Ramli tentang taklid, ya, sepanjang itu kita lakukan, maka itu insya Allah bernilai ibadah, iya, dalam keluarga kita. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tunkihul mar'a li arba'." Nikahilah perempuan itu karena 4 hal. Nah, yang pertama, ya, li jamaliha. Ya, pasti yang pertama, pasti orang cantik dulu cari-cari. Ya. Yang kedua, lima liha. Ya, kadang orang juga mencari orang yang kaya. Yang ketiga, lihasabiha. Ya, kadang juga orang mencari keturunan-keturunan yang baik-baik. Itu pasti. Tapi, ya, dan yang keempat, lidiriha. Nikahilah perempuan karena agamanya. Nah, tapi kata Nabi, pas parbisati din, utamakan yang bagus agamanya. Kalau ini agamanya bagus, maka insya Allah pernikahan kita insya Allah seumur hidup. Kalau seseorang itu nikahi karena faktor kecantikan, suatu ketika kecelakaan istrinya penyok ini, maka hilanglah rasa cinta sejati. Seseorang itu nikahi karena kekayaan, ketika jatuh miskin, maka tidak ada rasa cinta. Karena itu hilang nih, jadi cintai. Ya. Nah, olehnya itu, alhamdulillah, ya, mudah-mudahan hari ini, ya, kita nikahkan beliau ini dengan salah pilihan agama. Maka insya Allah sepanjang kita ini senantiasa melakukan hal-hal yang diridai oleh Allah, maka insya Allah keluarga kita akan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan terucap baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Nah, lalu selanjutnya perumpamaan kehidupan baru atau pengantin baru ini, Pak Bu. Ini bagaikan kita ini, ya, berada di atas lautan yang sangat luas. Luas tak punya pinggir, dalam tak punya batas, dan kita berada di atasnya bagaikan kita sedang berlayar. Ya, antara dan selayar ke tanah biru, berlayar. Di dalam berlayar, Pak Bu, kadang kita mendapatkan arus yang tenang, andres susah dalam mengarungi kehidupan rumah tangga kita. Selalu merasa senang. Dan terkadang juga kita mendapatkan arus yang tidak baik alias gombang. Nah, kalau kita berlayar lalu ombak, Pak Bu, maka banyak kita pikirkan tentang keselamatan. Para ilopia, talang ilopia, dan lain sebagainya. Nah, selaku suami istri, Pak Bu, bagaimanapun baiknya, ya, kedua belah pihak pasti ada kesalahpahaman, Pak Bu. Nah, tinggal bagaimana cara kita menyelesaikan kesalahpahaman ini supaya insya Allah keluarga kita ini, ya, akan langgeng sampai akhir hayat insya Allah. Nah, makanya apanya bombana lino, apa tombaknya dunia yang biasa membuat kita susah dalam keluarga dan termasuk kita semua ini.
Yang pertama, yang ngasih na gau-gau ko dia. Nasipas-sipak ko dia. Iyan nyo bomban na lino. Iyan nyo sanging pakasusaki. Nah, agar kita jauh dari ombaknya dunia, maka yang pertama, naikilah perahu yang bermerek Islam. Apa itu Islam, Pak Bu? Dari kata aslama yuslimu, Islam artinya selama. Jadi apa lain gaukan Pak Bu? Usahakan nubalua nairai kemari kasalamatkan ia kebahagiaan jamaah yang berbahagia. Tentunya harus sesuai dengan ajaran Islam. Nah, tentunya ya selaku suami, ya naku akareng Allah Ta'ala, ku ampusakum wahlikum nara. Jagalah dirimu wahai bapak-bapak kepala rumah tangga, wahlikum keluargamu, istri dan anak-anakmu dari api neraka. Artinya apa? Kepala rumah tangga, pemimpin dalam rumah tangga harus bertanggung jawab dunia dan akhirat keluarganya, anak dan istri dan anak-anaknya. Logikanya, kalau istri kita tidak salah, Pak, bapak nanti yang pertama ditanya, bertanggung jawab di akhirat. Anak kita tidak salah, bapak yang bertanggung jawab nanti di akhirat. Tapi kalau bapak tidak salah, istri tidak bertanggung jawab, Bu. Tapi seorang istri yang baik, ingatkan suami supaya kita sama-sama masuk surga. Ya ingatkan suami, si ibu injama salah jangan bapak nah. Lama kesembahyan roh. Nah, artinya apa? Selaku orang tua, apalagi kepala rumah tangga, jadilah contoh teladan, ya, jadilah contoh yang baik, perlihatkan contoh yang baik di rumah tangga kita, ya, supaya diikuti istri dan anak-anak kita jamaah yang berbahagia. Jadi kita ini, Pak, naikilah perahu yang bermerek Islam. Nah lalu, ya, seorang istri, itu gampang sekali masuk surga jadi ibu, Bu. Itu gampang sekali, kita kapan kutu. Nah gua nabi kita begini, Bu. Iza salat mar'atu hamsaha wa sama syahraha wa ta'ad zawjaha wa hapisa farjaha kilalaha uduhul jannah min aibaba syi'ta. Kalau seorang istri najagai mi sembahyana, najagai puasana pada bulan suci Ramadan, taat kepada suaminya, dia jaga kehormatannya, kilalaha, dikatakan kepada perempuan itu, uduhul jannah min aibaba syi'ta, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja kamu sukai. Bebas kita masuk surga, Bu. Punna kijagami sembayanta, puasata, taat kepada suami. Nah, salah satu bentuk ketaatan kita kepada suami adalah ya, tentunya istri adalah menyiapkan yang namanya makanan. Ya, seharusnya apa, Bu? Ya, pahalanya itu banyak, Bu. Ya, kita masakkan suami kita. Ya, kasih tore ibu-ibu. Punara ibat tunjama sumpai bapak na apa na kuay. Memang inganda sa diri bayan tu. Mangisakin niya sirungan. Punna kisirungan bapak na, Bu. Ya, kipanungan ripinjen na. Menurut hadis riwayat, setiap satu biji beras, satu pahalanya, Bu. Punna tombol bapak na, siguro pahalanya. Iya. No sifat tontungan rea pun yang biampi kesumpai mana juga kalau toro. Punna kunjok ngambi-ngambi kisah sifatin roa. Lalu punna batu je sampai bapak nanjama ki jompu sahen jadi tukar timuang kurang itu jawanya mantap bapak nah iya rahasianya, Bu, mana ki mangang kita nih bapak-bapak punna jompu dengan senyuman atau pele mangang tapi lantai kiri balas sang ipa mor-mor hilang ya apila mangang kian dedang kan rea ya dijempu ya saya kasih contoh begini, Bu. Ini kisah Mutia, Bu, Mutia. Ya, orang ahli sufi ini, Bu. Saya lihat tuh, Pak, putrinya Rasulullah bertamu. Putrinya Rasulullah. Nah, ini ketaatan kepada suami. Alantanya kunjo Mutia de balak, putri Rasul de balak Mutia. Bersalam, assalamualaikum. Injo Mutia talang tiba pintuna. Atu-atu kunjo dikacaya banyak hordena. Nanti minjo putri Rasul Fatimah Zahra ini bersama anak laki-lakinya. Masih kecil, masih digendong. Apa nak Mutia? Mohon maaf ya putri Rasul, hari ini saya tidak bisa menerima kamu sebagai tamu. Kenapa? Nak ku ansulunya memang na pasang ku akut terima tamu laki-laki sebelum saya kembali.
Artinya ini menjaga bu hal-hal yang menimbulkan pinar ki gaugangi. Ia pada balu sumpai ada kan di masyarakat di Bijaya. Iya. Kembali putira seluruh kita kembali. Amu datang sendirian. Diterimalah bertamu oleh Mutia. Masuklah dulu Pak sekitar ya sini di ruang tamu ini. Sementara cerita ini, ya kenapa ini Fatimah Zahra ini penasaran? Sebab injo Mutia anak Nabi ahli surga. Nah, mau juga tahu supaya kita ahli surga. Ceritalah di sini, ceritalah. Sementara cerita ini Fatimah Zahra dengan Mutia, angutte minjo Fatimah Zahra, handu kunjuri pokokon anak anjo, narotang kikong. Ya, rotang. Aku tak nami Fatimah Zahra kue Mutia. Anu na kunyo handu kan tu kan biasa dari gua nyoba pun handu. Na kunyo handu Fatimah punare bapak nama tunjama kunyo punyo kuno kan sawo na punare sawo tunjama ko dong. Itu kunyo itu ka anjo. Jadi muka malia si handu Pak. Nah, gitu kunyo. Iya, nilugan kesemot ka Pak. Ya, ketaatan Pak, ketaatan. Yang kedua, rotan. Nah, kau nara kau nyoba balai ya? Nah, kuah menjemutia, injo bak balai ya Fatimah. Punna bangimi, punna latir marum bapak na, kau sarayami, kau bapak na. Punna resalang kau pamula subuh sagena kuni, KPPB mama. Saking hati-hatinya babu, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sangat hati-hati Pak. Sangat hati-hati. Ya kan biasa ri alam penyama bapak na, ya riwoko tawab di tetangga. Ya tahu keliling tetangga bersama gosi. Ya dan sebagainya. Itu. Jadi mari Babu kita lakukan hal-hal ini oleh Allah ya supaya kita selamat Pak. Yang kedua, setelah kita berada di atas perahu yang bermerek Islam, jangan lupa kibarkan layar keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Sehingga kemana saja perahu kita berlayar, di mana saja perahu kita berlabuh, kita senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah. Punna ballu sampai tapat ta sumpai, ki jagai sumpai sumbajanta, puasa ta, ballu sumpai silaturahmi ta insyaallah kalau iman kita bagus ini. Nah makanya iman ini mesti kita jaga Pak Bu. Ya, nak Nabi ta, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Bagaimana cara memperbarui iman? Perbanyak berzikir kepada Allah, perbanyak ibadah. Kenapa iman Pak perlu kita perbaharui? Nak Nabi ta, al iman sit wayangkus. Iman itu kadang bertambah dan kadang berkurang, bahkan habis. Pun nasirnya talak busmita pak napa bahaya. Kenapa bahaya? Nak Nabi ta, al haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Pun andre mosiri, pun andre tahu. Nagau kami sampai ke Korea kemaksiatan secara terang-terangan. Dilihat oleh orang banyak dan tidak merasa malu. Andre montorekem, andre mengangkatan tu sama andre mosiri. Siri ini jangan hai siri ji. Makanya perbaharui iman kita ini, ya perbanyak ibadah kijagai sembajanta. Ya selaku pengantin baru, ya ingatkan istri juga. Ngakai ambil sembahyang itu bapak akhir sembahyang. Lebih bagus lagi kalau kita sama-sama ke masjid salat berjamaah. Kalau tidak sampai ke masjid, ya Pak Imam, suami itu harus jadi imam di rumah. Imani, ya istri dan anak-anak kita. Ya makanya tadi, ya orang tua saya tadi sebelum nikah disuruh dulu baca Al-Fatihah. Ya disuruh baca surat-surat pendek. Sudah bisa jadi imam, sudah bisa. Ya, supaya kita berjamaah ini, ya, jamaah yang saya hormati dan saya muliakan. Ya tingkatkan iman Pak Bu. Iman ini adalah modal, ya, dan tidak akan masuk surga orang yang tidak beriman Pak. Tidak akan masuk surga. Jamaah yang berbahagia. Yang kedua. Yang ketiga, supaya kita jauh dari ombaknya dunia, setelah berada di atas perahu yang bermerek Islam, sudah mengibarkan layar keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Maka jangan lupa Pak Bu, dalam berlayar kita pakai kompas. Apa itu kompas Pak? Supaya kita tidak kesasar. Iya, salah jalan. Apa kompas kita selaku umat Islam? Al-Quran dan hadis Pak. Makanya Siripin tadi salah satu antaranya isinya dalam ranjang itu ada Al-Qurannya, ada sajadahnya, ada talqin salatnya, ya mungkin songkok nyerti kunjo. Untuk apa itu? Supaya kita ini ya senantiasa ya melaksanakan ajaran-ajaran Allah, terutama salat dan juga mengaji. Ya, mengaji. Ya, kenapa? Kalau kita ini senantiasa membaca Al-Quran, ayat-ayat Allah ini, insyaallah, ya Allah akan senantiasa membimbing kita, melindungi kita, memudahkan rezeki kita dan lain sebagainya. Kalau kita senantiasa ingat kepada Allah, ya. Perbanyak ngaji Bapak. Nah makanya
pergerakanlah di rumah kita Pak Bu, ada namanya mengaji atau sudah isa tergantung kita. Ya, artinya apa? Ya, Al-Quran itu Pak kalamullah. Jadi saya mohon Pak Bu, pun napa kisibalat ribalat Pak Bu, apa tuh dok Quran. Jangan antri ngaji, jangan antri. Mana kira ngaji nak? Nak anak kita orang bapak, batas saya di Quran ta. Pun aku kutaan nang Pak Bu. Injo Quran apa 50 sabu. Pun ada ke bala-bala si bilang sabu demo. Pun aku kutaan nang si kurang pamali pulsa data na pamal-mali pulsa nelpon talan siulang. Lah habis bilangan. Jangan sampai mampu ki hali nan rekoran dari bala. Lah bicilaka pa pun rek bala mana koran nan re. Lah bicilaka. Nah kau nabi ta nawiru buyutakum bitilawatil Quran, sinari rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Logikanya seria bala Pak Bu pun nama sagala king ngaji kurang barak kai balat. Kurang barak kai Pak. Ler kalian tuh gunakan barakah. Tapi kalau berberkah, malaikat akan berdatangan Pak Isya akan datang membawa berkah kepada kita. Ya ini yang berbahagia. Ya. Jadi baca Al-Quran Pak, hayati Al-Quran itu, amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insyaallah akan berberkah kita punya kehidupan dan keluarga kita insyaallah akan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang terakhir, ya, supaya kita jauh dari ombaknya dunia, setelah kita berada atas perahu yang bermerah Islam, sudah mengibarkan layar keimanan ketakwaan kepada Allah, maka dan berpedoman kepada Al-Quran hadis, maka dayulah perahu Anda dengan dayu akhlakul karimah, gau ballo, nasib-sifat ballo, insya Allah kita sampai ke pulau tujuan. Apa itu? Pulau keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan akan terucap baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Semoga kita semua insya Allah termasuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan keluarga kita akan menjadi keluarga sakinah warahmah dan terucap baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Kalau semua orang mengucapkan weh ballo panjang keluarganya itu surga itu Pak. Mudah-mudahan insya Allah Allah senantiasa memberikan kita hidayah petunjuk, senantiasa berada di atas rel kebenaran yang senantiasa kita melaksanakan perintah Allah, maka insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan dan juga insya Allah keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Saya kira ini Pak Bu yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi nasihat perkawinan dari Bapak Al-Ustaz Samsudin. Semoga apa yang diucapkan tadi bisa diamalkan baik pengantin baru maupun pengantin tua atau calon pengantin. Amin. Selanjutnya acara penutup, marilah menutup acara ini dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan segala kerendahan hati kami mengucapkan terima kasih banyak, dan silahkan mencicipi hidangan ala kadarnya yang kami persiapkan. Oke, istirahat, sampai jumpa di video berikutnya.